Sambil menjawab pertanyaan sahabat belajar ngaji Al-Quran kali ini mengenai masalah hukum lam ta'rif atau biasa disebut alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, biar lebih jelas kita langsung membahas hukum lam ta'rif melalui buku tajwidnya langsung. Sekarang coba perhatikan hukum lam ta'rif atau biasa yang disebut dengan alif lam qamariyah, alif lam samsiah atau idhar qamariyah dan idgham syamsiah. Yang pertama kita membahas dari idhar qamariyah. Kaidah idhar qamariyah yaitu bertemunya lam ta'rif dengan salah satu huruf 14 yang terhimpun dalam kalimat. Jika dibaca dengan cara bersambung, maka cara membacanya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jika diputus-putus, maka hamzah, ba, ghain, ha, jim, qaf, waw, khaf, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 14 huruf. Bertemunya lam ta'rif dengan salah satu huruf 14 yang terhimpun dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Namun bagi teman-teman pemula untuk menghafalkan 14 huruf ini mungkin agak sulit. Maka salah satu cara mudahnya cukup melihat ciri-ciri. Perhatikan ciri-ciri lam ta'rifnya bersukun. Contoh, perhatikan yang warna merah. Inilah yang disebut dengan lam ta'rif atau alif lam. Ya. Jika ciri-ciri lam ta'rifnya bersukun, di sini ada sukun. Warna merah perhatikan sukun. Ada sukun. Maka ini ciri-ciri dari idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Sekali lagi, ciri-ciri lam ta'rifnya bersukun disebut alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Hadal kitabu alal akhirati ilal madinati. Nah, ini adalah cara mudah cukup melihat ciri-cirinya. Jika untuk menghafalkan teori, maka harus menghafalkan 14 huruf ini yang terhimpun dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, khaf, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Untuk idhar qamariyah. Sekarang yang alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Coba perhatikan idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Kaidah dari idgham syamsiah bertemunya lam ta'rif dengan salah satu huruf 14. Hurufnya ta, sa, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, lad, ta, dha, lam, nun. Nah, tetapi bagi pemula untuk menghafalkan 14 huruf ini mungkin agak sulit. Maka cukup dilihat ciri-cirinya. Sini terdapat tulisan ciri-ciri lam ta'rif tidak bersukun. Lam ta'rifnya tidak bersukun. Contoh, nah lihat warna merah. Yang warna merah itu yang disebut dengan lam ta'rif atau alif lam. Alif lam syamsiah ciri-cirinya tidak bersukun. Wattini wazzaituni biddini. Dengan cara melihat ciri-ciri lam ta'rifnya yang tidak bersukun. Alif lam syamsiah. Semoga ini mudah untuk difahami dan sambil melanjutkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa kita sampai pada ayat 80. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya, tajwidnya. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'allah. May nun sukun bertemu ya, namanya bacaan idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya, mim, nun, waw, termasuk huruf ya, masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya dan ditahan selama 3 harokat. May yuti'ir, yuti'ir, huruf ain memiliki sifat tawasud, jadi jangan samakan dengan hamzah. Yuti'ir wastul halqi, yaitu bagian tengah tenggorokan. Yuti'ir. Lalu masuk pada alif lam samsiyah. Di sini terdapat lam ta'rif yang ciri-cirinya tidak bersukun. Sekali lagi, ini cara mudah untuk membedakan mana yang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Cukup melihat ciri-ciri dari lam ta'rif ini. Ini namanya lam ta'rif atau alif lam. Jika alif lam di sini tidak ada sukun, maka ini disebut dengan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Masuk pada huruf ra. Yuti'ir rasulah, yuti'ir rasulah, disebut alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Yuti'ir rasulah faqad, rasulah, su duma diikuti waw sukun mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Sula faqad, faqad, dal sukun yang mati asli di tengah kalimat namanya qalqalah sugro. Faqad apa, apa, fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan. Dan huruf po ini huruf isti'la, huruf tebal. Apa Allah, huruf ain, jangan samakan dengan hamzah. Ini ain memiliki sifat tawasud. Wastul halqi, yaitu bagian tengah tenggorokan. Allah, karena kita memilih wakaf pada tanda wakaf jaiz, artinya boleh berhenti boleh terus, maka kita panjangkan 4 harokat mat harif li sukun. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Wa man, nun sukun bertemu ta, namanya ikhfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikhfa aqrab. Kemarin ada yang bertanya mengapa tidak dijelaskan ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad. Itu alasannya untuk memudahkan bagi teman-teman pemula. Maka diringkas menjadi 1 yaitu ikhfa hakiki. Dan jika dibagi menjadi 3, nun sukun bertemu ta ini masuk pada ikhfa aqrab. Untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai ikhfa aqrab, ikhfa ausat dan ikhfa ab'ad, silakan lihat video, linknya sudah ada di deskripsi. Karena pembahasan ikhfa yang dibagi menjadi 3 sebelumnya 2 bulan yang lalu sudah pernah dibuat, linknya sudah ada di deskripsi. Wa man tawalla, masuk ke dalam yang bertasdid hanya masuk tawalla, kita panjangkan 2 harokat alif kecil di atas mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Tawalla fama, mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil 4 atau 5 harokat kita panjangkan, tetapi kita harus konsisten. Kita pilih salah satu, misalnya 5 harokat, maka nanti jika terdapat mad jaiz ataupun mad wajib kita samakan 5 harokat. Fama arsalnaka, ra sukun yang sebelumnya ada harokat fathah
Maka kita baca tafkim atau tebal. Arsalnaka, salnaka, na alif kecil di atas 2 harakat. Naka alaihim, huruf ain, alaihim fathah. Berikutnya fathah bertemu ya sukun huruf layin. Layin yaitu lunak, melunakkan bunyi fathah yang bertemu dengan ya. Lay seperti bertemu dengan huruf i. Alaihim, alaihim, mim sukun bertemu ha, idhar safawi, dibaca jelas tanpa mendengung. Alaihim hafizah, kasrah diikuti ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Dha fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutah namanya mad iwad, cabang dari mad tabi'i. 2 harakat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifah. Kita ambil waqaf pada kata ta'ifah, itu untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Jika teman-teman masih mampu silakan dihabiskan sampai waqaf, al-waqfu aula. Namun jika tidak mampu silakan waqaf sesuai kemampuan nafas teman-teman. Wa yaqulu, duma diikuti wasukun masing-masing 2 harakat mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Wa yaquluna ta'atu, huruf ta isti'la, huruf tebal, fathah diikuti alif, 2 harakat kita panjangkan. Ta'atu, huruf ain, latu, tak marbuta. Di sini ada tanda waqaf shad lam. Sebaiknya terus, walaupun berhenti tidak dilarang. Karena kita terus maka bunyi tak marbuta yang berharokat duma tanwin bertemu fa kita samarkan bunyi duma tanwin. Ta'atu fa namanya ikhfa hakiki, dan ini juga yang disebut dengan ikhfa ausat. Kita samarkan bunyi duma tanwin. Faida, faida fathah bertemu alif 2 harakat. Barazu min, zu huruf zain berharokat dhammah bertemu sukun 2 harakat kita panjangkan. Zu min ain, nun sukun bertemu ain idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, dibaca jelas tanpa mendengung. Min indika bayyata, indika, nun sukun bertemu dal, nun sukun bertemu dal, ikhfa hakiki, dan ini juga yang disebut dengan ikhfa aqrab. Sekali lagi penjelasan yang lebih lengkap ada di video, linknya sudah ada di deskripsi. Nun sukun bertemu dal yang disebut dengan ikhfa aqrab. Namun jika diringkas menjadi 1 ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun 2 atau 3 harakat. Indika bayyata, bayyata ya yang bertasdid hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, hanya masuk. Bayyata, bayyata ta'ifah. Ta mat bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil panjangnya 4 atau 5 harakat, tetapi kita samakan dengan mat jaiz tadi yaitu 5 harakat, kita samakan 5 harakat kita panjangkan. Ta'ifah. Karena kita wakaf di sini, maka tak marbuta ini kita baca ha, ifah. Lalu kita kembali pada kata min indika, min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Kita uraikan dari kata
Ifatum, karena sekarang di sini kita wasol atau terus, maka tak marbuto, huruf tak marbuto yang berharokat dhamma tanwin bertemu mim idgham di gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini termasuk huruf mim. Siap masuk dan mendengung. Masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf mim dan ditahan selama 3 harokat. Ifatum minhum, nun sukun bertemu ha, idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum, mim sukun bertemu ghain, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar safawi. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, mim sukun dibaca jelas, namanya idhar safawi. Minhum ghairal ghai, fathah bertemu ya sukun huruf layin kita lunakkan. Ghairal ghi, hati-hati membunyikan huruf gha. Ghairal ladzi, ghairal alif lam syamsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun. Alladzi, kasrah bertemu ya sukun 2 harakat. Dzi taqul, taqul mat arik li sukun. Karena ada mat bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Apa yang disebut dengan mat yaitu huruf qaf yang berharokat dhammah diikuti waw sukun. Disebut mat. Huruf hidupnya ada pada huruf lam yang berharokat dhammah, maka disebut huruf hidup dan dibaca waqaf. Karena kita waqaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula, sebaiknya berhenti. Maka kita panjangkan 4 harokat mat arid li sukun, kita konsisten 4 harokat kita panjangkan. Taqul, Allah lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkhim. Wallahu yak, huruf kaf sukun memiliki sifat hams, maka bunyinya yaktubu ma fathah ikuti alif 2 harakat. Ma yubayyitun, yubayyi masuk pada huruf ya yang bertasdid hanya masuk tanpa ditahan lama-lama. Yubayyitun, tun. Mat bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Mat arid li sukun karena kita waqaf pada tanda waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. Tun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Hamzah bertemu ain, maka masuk pada huruf ain yang memiliki sifat tawasud. Fa'arid anhum, nun sukun bertemu ha, idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Anhum, mim sukun bertemu waw, idhar safawi. Anhum watawak masuk pada huruf kaf yang bertasdid watawakkal 'ala Allah lam jalalah kita baca tafkhim karena sebelumnya fathah. Wa kafa billahi wakila, wa kafa alif kecil di atas 2 harakat matabi'i, billahi lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarkik atau tipis, bunyinya billahi wakila, wakila kasroh diikuti sukun 2 harakat. La fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbuto mat iwat cabang dari mat tabi'i 2 harakat, tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Hati-hati jangan terbawa oleh irama lagu. Mat iwat 2 harakat, tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Wa kafa billahi wakila, sadaqallahul azim.